Nama saya Nobertus Sinaga, NPM saya 190101016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar belajar menulis. Pengertian menulis di kelas tinggi, yaitu menulis merupakan kegiatan berupa penuangan ide atau gagasan dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif, produktif, dan bentuk simbol huruf dan angka secara sistematik sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, tujuan menulis. Yang pertama, membujuk melalui tulisan seorang penulis, mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Kedua, menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa, termasuk dapat dan pandangan terhadap fakta, data, yang peristiwa agar kalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat mampu yang terjadi di muka bumi ini. Selanjutnya, fungsi menulis. Membuat tentang suatu proses pemikiran, gagasan yang dituangkan dalam kalimat atau paragraf yang dapat dianalisa kelogisannya. Penulis dan proses berpikir berkaitan erat dalam menghasilkan suatu karangan yang baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis menulis di kelas tinggi. A. Deskripsi. Deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Dengan demikian, deskripsi dapat disimpulkan sebagai tulisan yang isinya menjelaskan sesuatu. B. Narasi. Wacana yang menceritakan proses kejadian. Tujuan adalah memberikan gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya sesuatu hal. C. Argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksud untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Penulis berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Hal ini dimaksud agar pembaca percaya dan menerima apa yang dipaparkan oleh penulis. D. Eksposisi. Raga wacana yang dimaksud untuk merangka, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal, dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan mendapat pembaca. Isinya menyampaikan atau memperkenalkan sebuah informasi. Tulisan ini disampaikan secara jelas dan dapat disertai data-data yang konkret. Selanjutnya itu E. Persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan ditujuan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulis. Tulisan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk membuat sesuatu. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran menulis kelas tinggi. 1. Metode langsung. Metode pengajaran langsung direncanakan secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedur dan pengetahuan deklaratif yang struktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. 2. Metode metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. 3. Metode interaktif. Interaktif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Interaktif terbagi menjadi dua bagian, yakni interbidang studi dan anterbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam suatu bidang studi diintegrasikan. 4. Metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, menggunakan dan pemahaman. 5. Metode konstruktif. Artinya meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Selanjutnya 6. Metode kontekstual, yaitu pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi
dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-harinya. Metode ini dapat diterapkan dalam salah satu pembelajaran menulis deskripsi. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan bersifat aksiomatif dalam arti beberapa dalam teori dalam bahasa tidak dipersoalkan lagi dan mendekat secara mendalam. Selanjutnya, strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi, yaitu ada 4. Yang pertama, menulis model permulaan. Kedua, menilai dalam menulis dan membaca. Ketiga, menggunakan model strategi menulis informasi. Keempat, strategi pembelajaran menulis perkembangan. Selanjutnya, tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Kegiatan menulis adalah suatu proses, yaitu proses menulis. Ini berarti bahwa kita melakukan kegiatan menulis dalam beberapa tahap, yakni tahap prapenulis, tahap penulis, dan tahap revisi. Dengan demikian, salah satu strategi yang dapat diterapkan pada pembelajaran menulis adalah strategi aktivitas menulis terbimbing. Strategi ini berdasarkan pada pendekatan proses yang direncanakan oleh Black dan Spenator pada tahun 1980. Menurut perancangan, strategi ini dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Demikianlah pemahaman dari yang saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.